Gimana pendapatmu tentang bangunan ini? Tanya bos besar begitu kami survei ke lokasi. Bagus, Pak. Tempatnya juga lumayan strategis, dekat pusat perbelanjaan, hiburan, dan yang penting dekat dengan pusat kota. Tapi, menurut saya tetap saja, Pak. Yang namanya anak cabang bakal sulit jika harus melebihi kantor pusat. Terangku pada atasanku, yang sudah ku kenal lebih dari sewindu. Benar juga kamu, Am. Saya juga sempat berpikir seperti itu tadinya. Tapi nggak apa-apalah. Yang namanya usaha, rugi dan gagal sudah menjadi resikonya, ucap bos besar. Iya juga sih, Pak. Terus jadinya gimana? Mau dilanjutin atau gimana? Tanyaku memastikan. Karena biar bagaimanapun beliaulah yang memiliki wewenang untuk memutuskan. Menurut kamu bagaimana, Am? Tanyanya balik. Ini siapa sih sebenarnya yang punya perusahaan? Kenapa mesti tanya sama aku? Rupanya aku ini termasuk orang penting. Itu sih terserah Bapak. Tapi secara umum saya lihat prospek kedepannya bakalan bagus. Seiring berkembangnya pesatnya kota kecil ini, Pak. Jelasku kemudian. Waduh, kalau ngikutin perkembangan daerah bakal bisa lama, Am. Apa perlu kita cari tempat lain saja? Tawar bos besar. Kenapa nggak kita coba dulu saja, Pak? Seandainya pun nggak berkembang, bangunan ini bisa kita kontrakan atau bisa dijual. Saranku pada beliau. Boleh juga, Am. Tapi kamu bersedia kan jadi pimpinan di anak cabang ini? Tawar bos besar. Saya, Pak. Sepertinya enggak ya, Pak. Saya kan punya istri baru. Masa iya saya tinggal begitu saja? Hahaha. Iya. Saya lebih dari paham, Amran. Saya punya kenalan di sini. Biar dia yang handle. Kita nantinya tinggal ngawasin saja. Jelas bos besar. Hah? Bapak yakin mempercayakan begitu saja pada kenalan? Enggak takut disalahgunakan? Tanyaku memastikan. Ntar deh, Am, kita bahas lagi. Saya pikir kamu mau menghandle anak cabang ini, ucap bos besar sedikit lesu. Maaf, Pak, saya enggak tega jika harus ninggalin Sarah. Bukan maksud buat menolak, jelasku. No problem, Amran. Sekarang lebih baik kita cari makan terlebih dahulu. Bukankah kamu juga sangat lapar? Tebak bos besar, seakan tahu apa yang kurasakan. Bapak tahu aja, ucapku sedikit sungkan. Kami akhirnya memilih menikmati santap siang di restoran tepat di depan lokasi jalan anak cabang baru. Menu tradisional, tapi isinya cukup komplit. Katanya sih beliau juga pernah beberapa kali singgah di sini. Amran, silakan kamu pilih menu apa yang kamu suka. Tawar bos besar antusias. Aduh, Pak, terserah Bapak saja. Saya ngikut, ucapku sungkan. Biarkan saja dia yang menentukan. Takutnya nanti dibilang ngelunjak atau gimana. Yakin nih, kita pilih garang asam dan iga bakar saja ya. Saya jamin rasanya mantul, ucap bos besar. Beliau juga yang memesan untuk makan kami berdua. Iya, Pak, jawabku singkat. Tak berselang lama, pesanan kami pun tiba. Aroma khas garang asam langsung membuatku kian merasa lapar. Asam-asam seger, apalagi iga bakarannya, yang dari tampilannya saja benar-benar menggoda iman. Ayo, dimakan Amran, jangan sungkan-sungkan, ucap bos besar di sela-sela makannya. Terima kasih, Pak. Saya mah enggak sungkan lagi, Pak. Apalagi rasanya mantul begini, ujarku. Andaikan dekat, sudah pasti bakal kuajak Sarah untuk menikmati menu ini. Selera saya enggak salah lagi, Amran. Bentar. Itu sepertinya Pak Cokro.
relasi bisnis kita, ucap bos besar. Pandangan matanya langsung menuju pada pria parubaya yang tengah santap siang juga dengan cewek cantik. Kita habisin menu ini, terus kita coba temui mereka ya ajak bos besar. Aku hanya mengangguk lemas saja, tanpa sedikit pun untuk menolak ajakannya. Dan benar saja, tak berselang lama, kami sudah berpindah ke meja Pak Cokro. Beliau cukup antusias melihat kedatangan bos besar. Keduanya ngobrol serius, sedang aku dan cewek cantik berinisiatif untuk pindah ke meja samping. Maaf mbak, kamu ini karyawannya Pak Cokro atau anaknya beliau? Tanyaku sekedar basa-basi. Tapi kalau kulihat tak mungkin rasanya jika ia menjadi istri beliau. Aku istri simpanannya mas, ucapnya santai. Kok bisa dia menikah dengan pria yang lebih patut sebagai ayahnya? Hah, yang benar saja mbak, ucapku membelalakan mata. Wanita yang ku ketahui bernama Nita itu lantas tersenyum simpul. Benerlah, masa iya bohong? Ngomong-ngomong panggil aja Nita, nggak usah pakai mbak. Lagi pula usia kita juga nggak jauh-jauh amat kan, ujarnya santai. Iya Nit, ucapku singkat. Ngomong-ngomong, kamu sendiri gimana? Kamu ini ganteng loh mas, mana gagah, jadi orang kepercayaan Pak Jaya lagi, ucap Nita dengan gayanya yang manja. Lebih tepatnya, mirip dengan wanita penggoda. Ya, enggak gimana-gimana, santai saja, ucapku sedikit ketus. Aku khawatir saja jika aku terus menanggapi omongannya, membuatnya semakin di atas angin. Tempat penginapan kita sama loh mas. Enggak pengen apa jalan berdua bareng aku, ucapnya lagi. Ia bahkan sudah berani menyilangkan kaki tepat di depanku. Aku jadi semakin yakin jika dia mau dengan Pak Cokro cuma karena hartanya saja. Kamu enggak takut ketahuan dan dimarahi Pak Cokro? Pancingku asal. Mau ku tolak langsung, rasanya juga sedikit sungkan. Tapi tetap saja, sebagai suami yang baik, ku ingat selalu pesan dari Sarah. Soal itu mah bisa diatur. Lagian dia itu working man, jadi ya sering membuatku merasa kesepian, ucapnya belak-belakan. Padahal baru sekali ini kita bertemu. Masa ia menganggapku pria gampangan juga? Aduh, maaf ya. Bos besarku itu terlalu amat sibuk dan aku harus mendampinginya, kilahku. Sedikit kesal juga melihat beliau yang masih asik juga ngobrol dengan Pak Cokro. Aduh, kok kamu ribet amat? Tenang, semua aku yang ngatur, ucapnya, semakin membuatku terkejut. Rupanya seberani itu dia. Padahal tak jauh darinya, suaminya juga ada. Aku lebih memilih untuk diam dan tak menanggapi ucapannya. Percuma saja, apalagi ia seakan menunjukkan siapa jati dirinya. Seakan tak ada lagi rasa malu, ia berani menggodaku. Sepertinya aku salah lawan bicara. Selama aku diam, ia terus menatapku intens. Hanya sesekali saja ia melirik ke arah suaminya. Mungkinkah ia masih punya rasa khawatir jika sampai ketahuan? Woi mas, jangan diam saja dong. Memangnya kamu pikir aku ini nyamuk, protesnya. Jelas sekali ia terlihat kesal karena ku abaikan. Amran, ayo kita pergi, ajak bos besar. Benar-benar penyelamat bagiku. Kalau tidak, imanku bisa saja goyah karena terus digoda. Apalagi ia berdandan dengan pakaian yang cukup minim. Lebih tepatnya kurang bahan. Ya sudah pak, mari pak,
ucapku antusias. Tak lupa kuanggukkan kepala dan memberi seulas senyum pada Pak Cokro. Dengan menggunakan taksi online, kami kembali ke penginapan. Sepanjang jalan, bos besar tampak banyak diam. Hanya sesekali saja ia menanggapi singkat ucapanku. Amran, sepertinya Pak Cokro bukan orang yang tepat untuk mengemban amanah, ucap bos besar saat kami tengah duduk santai di lobi hotel. Maksud Bapak gimana ya? Ucapku sedikit gugup. Kupikir dengan ngobrol cukup lama, keduanya cocok dalam pikiran. Beliau minta fee yang cukup besar, sedangkan kantor belum juga dibuka. Keterlaluan sekali, padahal kenal juga sudah lumayan lama, ucap bos besar seperti menahan kesal. Begitu ya Pak, berarti Bapak kenal juga sama istri mudanya, tepakku asal. Aduh, saya memang sudah tahu, tapi memilih pura-pura enggak tahu. Lagian dia kebanyakan tingkah. Sudah harta milik istrinya, berani-beraninya main serong, jelas bos besar. Benar itu Pak, sepertinya cewek itu juga enggak bener. Bapak jangan sampai lo kayak gitu. Kasihan sama Bu Meiza, ucapku mengingatkan. Meski terkesan agak sedikit kurang sopan. Aduh, hahaha. Ya enggak kali hampir 20 tahun kami belum diberi momongan, tapi aku tetap setia dengan wanitaku. Kalau aku mau, mungkin udah dari dulu kali, ucap beliau sambil terkekeh. Kalau begini, tandanya sudah tidak dianggap formal lagi. Jangan sampai Pak, apalagi yang seperti itu sangat menyilaukan mata, imbuhku. Cukup kagum juga dengan keteguhannya, dengan harta yang berlimpah. Kalau saja beliau mau, sudah pasti banyak cewek yang tak menolak untuk dijadikan istri, termasuk istri simpanan. Hahaha, benar Amran. Saya perhatikan kamu tadi cukup intens juga ngobrol bareng Nita. Jangan bilang kamu juga terpesona dengannya, goda bos besar. Ya enggak kali Pak, cantikan juga Sarah kemana-mana. Meski dia terus mendesakku sedari tadi, ucapku jujur. Bak mengeluarkan unek-unek dalam hatiku. Nah, itu tahu. Itu juga yang menjadikan alasan saya batal mempercayakan anak cabang ini pada Pak Cokro. Sama istrinya saja enggak bisa setia dan jujur, apalagi sama perusahaan nantinya, jelas bos besar. Benar itu Pak, ucapku singkat. Ya sudah, kamu boleh beristirahat dulu. Saya juga mau menghubungi Nyonya besar. Maklum saja kalau tanpa kabar dia bisa rewel, kekeh bos besar. Ia langsung berlalu menuju kamar hotel. Lebih baik aku juga sama, menghubungi Sarah. Apalagi ini jam makan siang, semoga saja ia tidak lagi sibuk. Aduh, maafkan aku istriku, pandanganku sempat khilaf menatap Nita. Bersambung.